set, nggak bisa di video ya, infus set ini gelang. Dan infus set ini ukurannya macam-macam. Ya ini ada yang mikro, makro. Nah ini infus set. Kemudian ada kateter intravena atau jarum infus. Kalau zaman dulu namanya Abuket. Pernah dengar Abuket ya? Nah, Abuket ini ukurannya berbeda-beda. Ada ini 22G. Semakin besar angka, semakin kecil jarumnya. Jadi 22, 24 lebih kecil, 18 lebih besar, 16 besar. Untuk dewasa biasanya 18. Kalau anak-anak itu 22, 24 ya itu. Ini Abuket atau jarum infus. Kemudian ini ada handscoon, kemudian kasa steril. Terus ini harusnya harusnya di dalam plastik ya. Ini 3W ya, yang seperti keran. Kemudian bengkok, kapas alkohol, plester, gunting plester itu yang ada mendolnya ya. Atau kalau tidak plester bisa pakai dipakai. Kemudian tourniquet. Tidak ada tourniquet, pakai karet yang ini ya. Kemudian pengalas. Terus ini cairan infusnya. Ini cairan infusnya apa? Sodium klorida. Apa itu? NaCl. Sodium klorida itu sama dengan NaCl. Sodium itu natrium, sama dengan natrium. Nah, ini cairan infus. Kita akan mulai dari awal, sama ya semua tindakan, yaitu salam, terus memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan. Bagaimana menjelaskan tujuannya? Ini misalnya pasiennya ibu ya. Bu, saya akan memasang infus pada ibu, tujuannya agar cairan ibu terpenuhi karena ibu diare banyak kehilangan cairan. Setelah menjelaskan tujuan, menjelaskan prosedur. Nanti saya akan mencari pembuluh darah ibu yang tepat untuk dilakukan penusukan infus. Setelah itu saya akan menusuk pada pembuluh darah ibu, kemudian cairan akan saya alirkan. Itu aja, nggak perlu semua dijelaskan. Intinya itu saja. Ibu tidak perlu takut, jangan tegang, supaya apa? Mudah dalam saya melakukan tindakan. Gimana? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kemudian perawat cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita belum memakai handscoon dulu, kita siapkan cairannya dulu. Tersiapkan. Diulang aja ya. Ini kalau ini RL ya, tadi yang saya bilang yang netral, ringer laktat, bukan garam. Ini hanya cairan saja. Biasanya kalau untuk injeksi pakainya ini RL, kalau hanya keperluannya injeksi. Ini caranya, kita siapkan cairannya dulu. Ini kalau masih utuh kan ada tutupnya ya, tutupnya diambil, didesinfeksi. Ya, didesinfeksi. Kemudian kita tusuk
dengan ini ya. Kita tusukkan. Ini harus posisi tertutup terus ya, supaya tetap steril. Jangan dilepas dulu, lepasnya nanti. Setelah itu kita keluarkan udara. Cara mengeluarkan udara bagaimana? Ya, kalau nyantelkan. Menggantungkan. Nah, menggantungkan ini posisi. Ya, posisinya ini harus di bawah, posisi mengunci tertutup. Kalau di atas nanti cairannya Keluar. ngalir. Jadi harus posisi di bawah. Nah, kita akan keluarkan cairan. Caranya apa? Kita buka. Ini tutupnya. Kemudian kita alirkan. Kalau cairan sudah keluar, berarti udara sudah tidak ada. Nah, ini udara sudah tidak ada kalau cairannya sudah ngalir. Kita tutup lagi ya. Karena ini nanti yang akan masuk, jadi harus dijaga tetap steril. Nah, sudah. Kalau sudah, baru kita memakai Handspoon. Sejalan banget. Ngadek terus. Kemudian kita cari pena. Mana tadi tangannya? Trian, Contoh mencari Trian. pena. Ya. Mencari vena itu kita cari vena yang lurus, yang tidak bercabang, dan dari bawah dulu. Jangan langsung mencari di sini, ya. Tapi di sini dulu. Nah, ini ada. Berarti ini nanti akan ditusuk. Yang ditusuk yang biru itu. Iya, vena itu yang biru ini. Jadi ini kan tidak bercabang ya. Ya. Nah, seperti ini kan bercabang, dan venanya cari yang paling besar yang tidak bercabang. Yang paling kelihatan tuh. Ya, paling kelihatan yang besar. Kalau di sini tidak ada, kita urutkan dari ibu jari. Ya, ini ibu jari. Kita urutkan di sini nanti ada vena. Iya. Nah, ini. Ya. Tapi yang prioritas yang pertama sini dulu. Karena kalau kita langsung cari yang di atas ini, nanti kalau menusuknya salah, kita tidak boleh ke bawah karena ini sudah rusak venanya. Makanya urut dari sini, kok nek salah naik. Ya, salah lagi ke tangan yang satunya. Dan kalau yang disuntik itu diinfus kiri dulu supaya tangan kanan bisa untuk aktivitas. Jadi tangan kiri yang ditusuk. Coba kita lihat yang kiri venanya. Nah, ini ya. Ini ada cabang, tapi kan jarum bisa masuk sebelum cabang jarum masuk. Ya. Kita pasang tourniquet 5 cm di atas yang mau ditusuk. Ya kan mau ditusuk sini, kita pasang tourniquet di sini. Suntik tenan itu. Sorry. Apa ya? Tourniquet. Kendo mah. Rutak. Oh, lah ini dol. Dol. Bawah. Yang mana, Mbak? Wrong. Tri. Tourniquet itu semakin kelihatan ya. Iya, ini kan untuk kalau ada temen nggak pakai tourniquet suruh. Kalau sebelah sini juga bisa ya, Bu? Sebelah sini. Mana enggak? Ini nggak Iya. jelas. Nanti ke atas. Oh iya. Nah, Gini. ini ya. Jadi kita pasang tourniquet.
Jadi di sini ya venanya. Ambil kateter infus atau advokat. Kateter infus atau advokat ini di dalam ada jarum, di luar ini plastik. Nanti yang akan ditinggal selang plastiknya ini. Jadi bukan jarum. Enggak ya. Kayak Kasmana enggak apa-apa. Lagu kacamata. Lagu kacamata lagi. Salah ke tangan ya. Hati-hati. dari. Aduh. Udah. Ya, posisi kita menusuk itu lubang jarum menghadap ke atas, sudutnya 45. Ya, kita tekan, tangan kita tusukkan. Enggak dilap itu dulu. Iya, dilap pakai apa? Kapas alkohol. Sekali ya, kalau mau diulang diwalik. Nah, kita tusuk lubang menghadap ke atas. Tusuk begini. Kalau darah sudah keluar, torniket dilepas. Waktu udah pas. Berarti sudah masuk. Kalau darah belum keluar, kita harus cari posisi supaya jarum ini masuk ke vena. Ya. Darah sudah Dimasukin lagi gitu. dimasukin atau dikekirikan atau ke kanan kan Sampai nemu. sampai darah darahnya keluar. Kalau darah sudah keluar diluruskan, kemudian jarum ini ditarik. Ya. Ditarik dikit sambil masukkan sambil ditarik, masukkan sambil ditarik. Masukkan sambil ditarik. Kenapa jarum harus ditarik? Kalau tidak ditarik, nanti dia akan keluar dari vena lagi. Kan runcing ya. Tapi kalau sudah ditarik kan yang masuk selangnya tadi plastik, tidak akan menembus keluar vena. Kadang dicoblos sudah keluar darah masuk, kok ditetesnya nggak ngalir karena tadi lupa ini jarum atau namanya mandrinnya tidak diambil sehingga dia keluar lagi dari vena. Nek ditetes kayak mak plentuk neng kene cairane ya langsung mak plentus gitu karena keluar dari vena. Nah kalau sudah masuk ini ditekan supaya darah tidak mancur. Kalau nggak ditekan nanti darah muncrat bisa kena kita. Ya nek pasiennya ora HIV apa hepatitis, nek iya Ketularan. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan cairannya. Sambungkan, kemudian dialirkan. Nah, kalau sudah netes berarti sudah benar masuk. Ya, dimasukkan. Ini tak matikan ya, kok enggak bocor. Nah, ini harusnya netes terus ya, nggak boleh dimatikan. Kalau belum netes berarti belum masuk. Belum netes berarti nggak masuk. Kalau netes kene mak plentuk berarti keluar. Jadi di sini cairan apa? Bengkak. Ya, jadi tidak cairannya masuknya bukan ke vena tapi ke jaringan. Jadi kan mak plentus gitu terusan ya. Bengkak. Nah, setelah begini kemudian kita berikan kasa betadin. Kasa steril tetesi betadin. Sampai barok. Ya. Ini kasa betadin dipaske tempat penyuntikan. Gini, ya. Setelah ini baru di plester atau pakai hipar. Suntingnya kan lebih landep suntingnya ora empan
Nih, terus lagi. Kalau pakai plester harus berlapis-lapis ya. Sebenarnya kalau ipafik sekali aja tutup kerkep gitu. Kalau plester harus 3 kali, kemudian disilangkan di bawahnya sini, ya. Bawah sini disilangkan supaya tidak lepas-lepas. Masa. Ya, dikelet. Ya, maju. Ya, skeleton. Makan basement. Gini. Gini ya, disilangkan begini supaya apa? Tusuknya tadi tidak lepas. Terus ini ditekuk begini, diplester lagi di sini, tolong. Tolong Mbak Tian. Segini panjangnya, Bu. Terus kalau yang model seperti ini ada karetnya ini, nanti kan Tolong. bisa menyuntiknya lewat karet. Iya. Plesternya jangan nutupi karet. Ya, sebelah sini. Ya, sini. Sini. Nah, begini. Tapi kalau kita pakai 3W, nah ini tadi kita sambungkan dengan 3W. Ya. Pasangnya ya. Kayak sanyong. Kita sambungkan dengan 3W. Karena mau merambah, mau berdarah besoknya. Bedanya apa dipasang di sana? Kuya yang bolongan ini. Nah, nanti apa fungsinya 3W? Nanti kita akan lihat. Spider. Nah, 3W itu Iya. kayak keran. Ya, ini ada off-nya. Oh. Kalau kita mau nyuntik pakai 3W, Tinggal Nah. di ini kan di off kan. Kalau kita nggak pakai 3W kan kudu nganceng ini. Iya. Terus nanti ngatur tetesan lagi. Ya. Kalau sudah pakai 3W begini, ini off. Kalau mau on tinggal diputer. Gini on. Posisi ini on. Mau nyuntik di off kan? Off. Kemudian kita ambil sepet, terus kita masukkan di sini. Nyuntik ya. Oh ya. Di sini. Jadi tidak nyoblos karet. Ya, kita masukkan di sini. Jadi jarumnya diambil, terus sepetnya masukkan di lubang ini, serut gitu. Kalau dengan 3W. Kalau tidak ada 3W, kalau tidak ada 3W, kita pakai yang ditusuk karetnya ini harus di off kan, atau kita tekuk plastiknya. Kalau kita tidak perlu ngatur tetesan lagi, ditekuk. Kalau di off begini, nanti kita atur lagi tetesannya. Nah, jangan pernah nyuntik di selangnya, Bahaya. bocor. Kenapa saya wanti-wanti begini? Pernah kejadian mahasiswa kita praktek di rumah sakit, perawatnya heran, iki kok selangnya bocor terus ngopo ya? Ternyata ada mahasiswa kita yang kalau Ya, nyuntik nyuntiknya sing di selang. dicoblos selange, bukan karete, bukan dimasukkan ke 3W. Kalau sudah ada 3W, ya pakai 3W. Kalau tidak ada 3W, suntik ke karetnya. Ya, itu ya. Ini sudah selesai. Langsung saja, ini misalnya ya, misalnya kita mau perawatan infus. Jadi infusnya sudah dipasang kemarin, hari ini kita mau perawatan, ya ini tindakan tadi, terus pasang pengalas, kemudian apa? Kita lepas ini, ya, kita lepas plasternya ini. Kalau sudah perawatan dirasiin. Iya toh. Kali. Aku kan tahu kan. Terusnya pakai pensil.
susah tuh. Karena kalau suster biaya lama. Kalau perawatan kita lepas kasanya tadi, terus kita observasi di tusukan ini apakah ada bengkak apa tidak. Ya, kalau bengkak berarti ada infeksi. Kalau tidak berarti tidak. Terus kita bersihkan dengan kapas alkohol. Ketarik. Ya, dibersihkan dengan kapas alkohol tempat penyuntikannya. Kemudian kita pasang lagi kasa yang ditetesi Lagi. tempelkan, terus diplester seperti Tadi. gitu ya caranya. Udah ini Bu. Sudah.